tidak merupakan kompetisi dengan dewa gitu. Artinya dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Cak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu. Ya. Lu pakai lagu gue, ya sempatasnya dong, lu bayar gue. Ya. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Ya. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya ditak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Ya. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya? Gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Lu harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan teks, bukan? Dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya bayar juga uang. Oh, tempat ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu, ya, untuk menagih sejumlah uang, ya kan? Yang jumlahnya besar gitu. Untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International Stadium. Ya, apa yang main di stadion. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada pembahasan soal sebenarnya lu maunya apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskannya. Dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Dan ini melalui mekanisme LMKN dan aturan yang berlaku. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya, Mas? Iya. Tapi saya juga sebutkan ke Mas Dani gitu bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Ya. Saya ada catatannya gitu kan. Artinya tidak semerta-merta tertutup. Cuman memang kita ini belum ada kata sepakat gimana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi dipidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang bersangkutan itu, IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Ya kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya nggak tahu kapan, sudah lama sekali. Dan itu selalu lu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Ya. Dan yang perlu publik tahu, Mas, dari undang-undang hak cipta gitu ya, kan dilarang. Padahal di undang-undang itu bunyinya seperti apa sih sebenarnya, Mas? Lu sebagai masyarakat kan harusnya memang dilindungi itu ya, boleh menggunakan hak ekonominya gitu ya. Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak. Gimana lagi? Terlepas lu dari penyanyi dewa atau tidak, gitu kan? Setiap orang tuh boleh sebagai masyarakat dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, khususnya pasal 23, Anda bisa pasal 23 dulu, Ji. Ayat 5. Pasal 87 ayat 23 ayat 5 ya. Saya lupa ayatnya. Yang jelas pasal 23 itu menyebutkan bahwa setiap orang ya bisa menggunakan lagu ciptaan ya dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar sejumlah royalti yang tarifnya udah kepada pencipta melalui LMKN. Dan tarifnya udah diatur. Tarifnya sudah diatur melalui keputusan menteri.
jumlahnya adalah 2% dari performance right. ya, 2% dari tiket yang terjual atau 2% ketika tidak ada tiket dari biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Itu ada kok dalam keputusan Menteri tahun 2016 ya. 2016, jadi tolong diteliti. Nah, seperti itulah konteks hukumnya. Jadi prinsipnya jangan kita mempermasalahkan orang jika memang tidak ada aturan yang menyalahkan. Saya merasa saya tidak bersalah. Ya. Saya berpikir bukan merasa bahwa saya tidak bersalah. Dan seharusnya langkah yang ditempuh Dhani idealnya seperti apa? Dia kan politisi juga nih. Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif, melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Iwan yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi sini, saya juga tidak membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan gitu. Yang diciptakan itu judulnya apa? Cemburu. Dia kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin lirik, saya bikin nadanya. Jadi saya kira nggak masalah karena satu lagu yang saya bawakan itu tidak merupakan kompetisi dengan Dewa gitu. Artinya Dewa yang sebesar itu dengan penonton yang bisa 70.000 orang kok bisa saya saingi bagaimana gitu. Saya udah cukup kenyang dengan nanggung di 70 di puluhan ribu orang. Terakhir memang luar biasa 70.000. Artinya saya ini dalam karir saya sudah beruntung punya pengalaman seperti itu. Dan terus terang saya merasa puas untuk main di kalangan penggemar saya sendiri yang mencintai karya saya dan datang ke konser saya. Mungkin mereka suka dengerin lagu Dewa paling satu atau dua. Dan saya nggak merasa bahwa itu merugikan Dewa apabila saya toh melakukan ini dalam konteks aturan yang sudah ada, pembayaran royalti melalui LMKN.